manusia ini, setiap pekerjaan yang ditekuni oleh setiap manusia hakikatnya membentuk karakter. Maka dalam sebuah pepatah Arab mengatakan ahlul jibal kal jibal. Orang yang tinggal di gunung maka karakternya mirip gunung. Orang yang tinggal di pesisir pantai, karena tantangan cari rezekinya itu laut yang selalu menghadapi ombak dan kematian, maka rata-rata orang yang tinggal di pesisir pantai biasanya lebih pemberani daripada yang tidak di pesisir. Biasanya petani itu lebih sabar daripada orang yang memiliki profesi yang lain. Karena apa? Pekerjaan dia yang dia lakukan tiap hari memaksa dia harus sabar, menuai, memupuk, menunggu. Jadi pekerjaan dia memaksa dia membentuk karakter. Dia harus sabar, baru dia menjadi petani yang sukses. Seorang pedagang ini perhitungan spekulasinya tinggi sekali. Untung ruginya ketat. Kalau enggak, rugi dia. Maka karena pertimbangan untung ruginya itu tinggi, hingga jarang sekali pedagang yang jujur. Maka Nabi SAW bersabda, at-tajir as-sadiq yuhsyaru ma'al anbiya. Seorang pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama para nabi. Menunjukkan pedagang jujur itu sulit, karena memang karakter dagang itu memaksa orang untuk spekulasinya tinggi. Untung rugi persekian saja nggak akan boleh mengalah. Kalau itu banyak, itu saya akan rugi besar. Begitu pula memanah. Nah, saya langsung angkat. Ada satu aktivitas ulama salaf terdahulu, seperti Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Di kalangan sahabat muncul seorang pemanah hebat seperti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Salamah bin Aqwa, Abu Talha al-Ansari, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Mereka punya aktivitas rutin, suka memanah. Ternyata karakter ini, kebiasaan ini membentuk suatu karakter khusus. Jadi memanah itu sebenarnya bukan hanya sekedar ibadah, tapi dia membentuk suatu karakter. Dulu ada seorang sahabat, diceritakan dalam kitab Nihayatus Sul wal Umniyah. Dulu ada seorang sahabat, dia ini seorang pemanah, penggemar panahan. Dia penggemar panah. Kalau Nabi Rasulullah SAW berjumpa dengan orang ini, Nabi selalu tanya mengenai kegiatan memanahnya. Gimana kabar memanahmu? Maka suatu hari Nabi bertemu dengan dia dalam keadaan badannya ini kurus kering, kurus sekali. Kemudian Nabi tanya, gimana kabar kamu memanah sekarang? Kenapa saya lihat kok badan kamu kurus? Maka dia tidak menjawab, yang jawab itu temannya yang di samping. Temannya bilang, ya Rasulullah, akhir-akhir ini dia sudah berhenti memanah, dia udah nggak memanah lagi. Dia sekarang sibuk dengan ibadah, hingga badannya jadi kurus begini. Jadi dia sibuk ibadah, dia sudah nggak memanah lagi. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya memanah yang engkau tinggalkan tidak kalah lebih afdol daripada ibadah yang kamu tekuni. Artinya apa? Memanah itu bagian daripada ibadah dalam Islam. Jadi kita ini di akhir zaman diuji oleh Allah, ada benda namanya HP. Ya, di depan kita, di saku kita ada satu unit namanya HP. Hingga seluruh perhatian kita, terutama anak-anak ya, terfokuskan ke namanya HP. Di sini ada permainan namanya game. Game itu ada dua saja bentuknya. Ada sifatnya strategi, ada nasib-nasiban gitu. Maka Imam Ibnu Taimiyah dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim, kalau orang suka main catur, berarti kan dia mengandalkan strategi. Maka dia mudah terkena penyakit akidah namanya itu Qadariyah. Qadariyah itu nggak percaya takdir, apa-apa itu berdasarkan usaha saya. Ada pola permainan yang kedua namanya nard. Nah, yang satu namanya satranji atau catur, yang kedua namanya an-nardu. An-nardu artinya dadu. Dadu ini tidak ada usaha, dikocok begitu, nanti keluar kalau dapat
bola banyak, angka banyak, maka dia menang. Jadi tidak ada usaha. Orang yang suka main dadu nanti akan terbentuk mudah terkena penyakit Jabariyah. Jabariyah itu orang yang berkeyakinan bahwasanya hidup ini seperti kertas yang diterbangkan angin, tidak ada usaha. Dua firqah ini, baik Qadariyah atau Jabariyah, adalah firqah sesat yang berada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi permainan itu sendiri, game yang berada di tangan anak-anak kita, pola permainannya dua saja. Ada yang mengandalkan strategi, yang kedua ada yang mengandalkan nasib-nasiban. Dua aja. Nah, maka dalam memanah ini ada tekniknya, tapi ketika dia melepas, dia harus pasrah kepada Allah, mengumpulkan dua keistimewaan. Nah, maka kalau seandainya anak-anak kita, Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah anak-anak kalian berenang dan memanah. Allimu auladakum as-sibahata war-rimayah. Imam At-Tabari beliau mengatakan, berdasarkan hadis ini, hukum orang tua mengajar anaknya memanah dan berenang hukumnya wajib. Artinya, kalau orang tuanya nggak bisa memanah terlebih dahulu, bagaimana bisa mengajarkan anaknya? Padahal itu salah satu kewajiban seorang ayah, seorang ibu mengajarkan anaknya. Nah, maka ini adalah suatu khazanah Islam yang sempat terlupakan sekian lama, terutama ketika terjadinya perang dunia pertama. Ketika terjadi perang dunia pertama, mulai muncul senjata api, maka ilmu memanah ini mulai terlupakan di seluruh negeri-negeri Islam. Padahal dulu ilmu memanah ini diwariskan tekniknya, busurnya turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, sekarang wallahu ta'ala alam, apakah dunia ini sudah sangat tua atau ada sesuatu yang lebih besar untuk menyambut kehadiran Imam Mahdi akan datang, hingga sekarang ini ilmu memanah sudah mulai tumbuh pesat di daerah, khususnya di negeri kita, Indonesia, di Turki, di Malaysia, di mana-mana. Nah, ini marilah kita sama-sama bangkit kembali untuk menghidupkan syiar ini. Ini kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita, anak-anak muda untuk kembali kepada olahraga yang arahnya sunnah dan yang positif ini, maka nanti habis umurnya ke HP nanti. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ada seekor serigala menerkam kambing yang sedang digembalai oleh seseorang waktu itu pada dekat Madinah. Karena kambingnya ini diterkam serigala, maka pemuda ini menahan kambingnya. Akhirnya tarik-tarikan antara dia dengan serigala. Ketika serigala itu melepas cengkramannya karena tarikan pengembala kambing ini, tiba-tiba serigala itu bicara berbahasa Arab. Mengapa engkau merebut rizki yang Allah giring untuk saya? Maka dia mengatakan, ya ajabah, oh alangkah anehnya, ada serigala bisa ngomong bahasa manusia. Ini semua rawi hadis ini siqah, sahih. Ini ada serigala kok bisa ngomong bahasa manusia. Tiba-tiba serigala itu ngomong lagi, ada yang lebih ajaib dari ini. Ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad yang ada di Madinah tengah membawa berita-berita dari langit. Maka dia giring kambingnya pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, dia cerita kepada Rasulullah, saya tadi punya pengalaman spiritual. Saya tadi kambingnya diterkam serigala, saya tarik, serigalanya ngomong. Katanya Nabi membawa berita dari langit. Maka Nabi mengumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai sahabatku, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum binatang buas bisa berbicara dengan manusia. Kemudian tidak akan terjadi hari kiamat sebelum pegangan cemeti laki-laki bisa berbicara dengan dia. Sebagian ulama mutakhirin mengatakan ini isyarat dari Nabi akan datang namanya HP, pegangan cemeti yang bisa berbicara dengan manusia. Dalam riwayat lain ada lanjutan, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum tali sendal seseorang bisa berbicara dengan dia. Kita sudah mengenal ya bentuk tali sendal. Kalau kita copot taruh di telinga mirip apa?
Ya. Kemudian di situ dikatakan tidak akan terjadi hari kiamat sebelum paha seseorang bisa menceritakan apa saja yang dilakukan oleh anak istrinya ketika dia meninggalkan rumahnya. Ketika dia kembali, dia tahu aktivitas anak istrinya. Ini isyarah dari Nabi akan datang di akhir zaman, namanya kamera. Ini interpretasi ulama mutakhirin seperti Syekh Abdurrahman Al-Arifi dari Mekah dan lain sebagainya. Artinya, kalau kita tidak batasi, kita ini tidak memiliki hobi olahraga sunnah yang sifatnya positif, maka saya tidak tahu, mungkin 20 tahun ke depan anak kita itu sudah bukan manusia lagi. Dia ibarat robot yang hubungannya semuanya dengan mesin. Ini akan membahayakan anak-anak kita. Maka dalam suatu riwayat dari Sayyidina Huzaifah ibnu Yaman, takunu fitanun kaqita'il laili muzlim, akan datang fitnah di akhir zaman seperti gelapnya malam yang meliputi. Sebagian ulama mutakhirin menakwili arti fitnah seperti gelap malam ini. Apa maksudnya gelap malam? Artinya sinyal. Ketika malam datang, gelap gulita, adakah orang yang bisa menghindar dari gelapnya malam ketika datang waktu malam? Tidak bisa. Seperti itu gambaran fitnah di akhir zaman, seperti gelapnya malam. Para ulama mengatakan apa fitnah yang mengurung manusia seperti gelapnya malam? Sinyal. Kita mau menghindar dari sinyal nggak bisa. Mau ke WC, sinyal bagus. Mau ke puncak gunung, 4G juga nggak bisa. Kapan ada sinyal, disitulah manusia berpotensi untuk bermaksiat kepada Allah. Maka dengan ilmu memanah ini kita bisa mengalihkan anak-anak kita kepada olahraga atau permainan yang positif. Bisa membentuk karakter dia yang tangguh, memberikan kefokusan dia dalam belajar baca Quran yang tinggi, karena memanah itu butuh kefokusan. Di samping memang memanah itu fadilah secara mustakil. Apa fadilah secara mustakil? Fadilah memiliki keutamaan secara tersendiri. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yudkhilu bisahmin wahidin salasa nafarin fil jannah." Allah Subhanahu wa taala memasukkan dengan sebab satu buah anak panah 3 orang yang terkait masuk ke dalam surga. Ada 3 orang terkait sebab satu anak panah masuk ke dalam surga. Siapa? Pertama, shani'uhu, orang yang membuat anak panah. Jadi yang membuat anak panah itu sendiri Allah Subhanahu wa taala jamin dia masuk surga. Tapi di situ ada tanda kutip, alladzi yahtasibu fi sun'atihi alkhair. Orang yang membuat anak panah dengan tujuan kebaikan. Apa kebaikan yang dimaksud? Mencari pahala untuk iqdad, jihad dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, warrami bihi. Yang masuk surga beli anak panah, dia bukan membuat, beli kemudian ditembakkan. Bagi yang menembakkan juga masuk surga. Yang ketiga, wa munbiluhu. Munbil itu ada 2 artinya. Sebagian ulama mengatakan orang yang menyerahkan anak panah untuk ditembakkan. Yang kedua, ada orang yang nyabut dari target. Jadi yang tukang cabut dari sasaran itu juga termasuk munbil. 3 orang terkait dengan satu anak panah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi kalau sudah berbicara tentang fadilah, luas sekali dalam ilmu memanah ini, yang tidak mungkin saya bisa urai satu persatu sebagaimana yang tertulis di buku saya ini. Saya hanya mengutip yang pokok-pokok saja. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi tadi, memanah itu bukan hanya sekedar olahraga, akan tetapi dia ibadah. Suatu hari Rasulullah SAW melewati sekelompok sahabat yang sedang berlomba memanah. Tengah lomba memanah, ada 2 klub ini sedang lomba, Bani Aslam lomba. Maka Nabi SAW mengatakan kepada jamaah yang sedang berlomba ini, urmu fa inna abakum kana ramiyan. Memanahlah kalian karena leluhur kalian Nabi Ismail adalah seorang pemanah. Jadi Nabi Ismail itu adalah seorang pemanah. Kemudian Nabi SAW ikut satu kelompok
saya ikut lomba juga. Jadi Nabi ikut perlombaan, ikut ke satu kelompok, salah satu dari dua kubu tersebut. Tahu-taunya kubu yang sana nggak mau memanah. Maka Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak lanjutkan memanah? Bagaimana mungkin kami berlomba? Lawan kami, grup itu ada engkau Rasul. Bagaimana masa lomba lawan Nabi? Kami nggak bisa. Maka Nabi mengatakan, urmu wa ana ma'akum kullukum. Memanahlah kalian semua, aku akan ikut serta bersama kalian semua. Ana ma'akum kullukum. Aku beserta kalian semua. Itu tidak terbatasi hanya pada zaman sahabat, akan tetapi pada zaman ini juga. Siapa yang menghidupkan sunnah memanah ini juga masuk dalam sabda Nabi, aku bersama kalian semua, yaitu para pemanah. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah itu kalau mati kok ada yang hidupkan, itu pahalanya lebih besar daripada sunnah yang sudah umumnya kita ketahui. Seperti sunnah berjenggot, kita sudah tahu. Oh, sunnah berjenggot, sunnah memakai baju gamis, semua kita tahu. Sunnah sholat qobliyah ba'diyah, semua kita tahu. Tapi bila ada satu sunnah yang mati, maka yang menghidupkan sunnah ini mendapat pahala khusus. Maka di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tibrizi dalam kitab Al-Mishkah Masabih, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, ketika umatnya rusak, tidak ada yang peduli dengan sunnah, tiba-tiba ada segelintir orang yang menghidupkan syiar ilmu memanah ini di tengah rusaknya umat, tidak ada yang peduli lagi dengan sunnah, maka orang ini mendapatkan pahala 1 mati syahid. Mendapatkan, menurut sebagian riwayat, mi'atu syahid, 100 mati syahid. Jadi nah ini marilah nanti remaja-remaja di sekitar masjid ini kita bangkit kembali, kita hidupkan suasana memanah. Di mana-mana orang biasa bawa HP, tapi seandainya kita ini di sekitar suasana ini, suasana pasar ini ya, orang nenteng busur begitu, mau kemana? Saya mau memanah. Tuh seakan-akan kita kembali ke abad hidupnya salafus soleh pada zamannya Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, kalau saya minum air zam-zam, doa saya 3, kata Imam Syafi'i. Kalau saya minum air zam-zam, doa saya 3. Pertama, saya berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketepatan tembakanku dalam memanah 100%. Dan ternyata benar, bila saya menembakkan 10 anak panah, tidak ada yang meleset satupun, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, saya akan meminta kepada Allah, meminta ilmu. Maka kalian seperti saya seperti yang kalian ketahui, kata Imam Syafi'i. Tiba-tiba murid-murid beliau mengatakan, demi Allah, kehebatan Tuhan dalam memanah, kehebatan Tuhan dalam mendapatkan ilmu itu lebih tinggi daripada kehebatan Tuhan dalam keadaan memanah. Jadi Imam Syafi'i itu seorang pemanah hebat di Jazirah Arab. Begitu pula ulama-ulama lain, para ulama-ulama yang Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, Ibnu Asakir, Imam Suyuti, semuanya pemanah. Kenapa? Jadi ada hubungan antara kekhusyuan sholat dengan memanah. Maka suatu hari ada sekelompok sahabat sedang memanah. Ternyata waktu sholat sudah masuk. Maka ada seorang sahabat melapor kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad hadaratis sholat, waktu sholat telah datang, tapi ini sahabat sebagian masih ada yang memanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum fis sholat, mereka yang sedang memanah itu sedang sholat. Maka Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, seandainya memanah tidak punya fadilah, keutamaan kecuali pernah Nabi samakan dengan sholat, maka sudah cukup. Maka ini punya hubungan yang kuat antara ibadah memanah ini dengan sholat, kefokusan, baca Quran dan lain-lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, bimbingan kepada kita, termasuk salah satu umat Rasulullah SAW yang menghidupkan syiar ilmu memanah, sunnah yang hampir hilang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Ini
sangat terbatas sekali waktu saya. Ini asar ini saya akan di mana, masjid mana? Oh, ya, semoga pertemuan yang singkat ini mendatangkan berkah untuk kita semua dan seluruh umat di akhir zaman ini. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.